Kita ke sorotan lain, 3 dari 4 anggota keluarga ditemukan tewas dalam kondisi tidak wajar di dalam kamar rumah kontrakan di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat pagi. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Utara menggelar olah tempat kejadian perkara di tempat ketiga korban tewas. 3 korban adalah seorang ibu dan 2 orang anaknya. Sementara 1 anggota keluarga lainnya berusia 22 tahun kritis dan dibawa ke rumah sakit. Polisi membawa sejumlah barang bukti berupa botol minuman, bekas makanan dan ponsel dari tempat kejadian. Kata polisi saat ditemukan, para korban mengeluarkan busa dari mulutnya. Maaf ya. Bahwa ketiga korban tersebut merupakan satu keluarga yang tinggal di sebuah kontrakan ini. Bang, ditemuin di satu ruangan atau gimana, Bang? Di satu kontrakan namun di 3 posisi yang berbeda di dalam kontrakan tersebut. Barang-barang yang ada di sekitar TKP ya, berupa botol minuman, kemudian juga ada beberapa bekas makanan dan juga ada HP korban. Dari pemeriksaan awal dari kasat mata keluar busa dari mayat dan tersebut. Ketiga-tiganya, Bang? Ya. Selain olah TKP, polisi dari Polres Metro Jakarta Utara meminta keterangan para saksi termasuk ketua RT. Hasil otopsi juga diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian 1 anggota keluarga ini. Informasi dari itu ada 4. Informasi dari tetangganya. Itu satu keluarga atau gimana, Pak? Satu keluarga. Pak, tahu nggak Dugaannya, konsumsi Pak? apa, Pak? Dugaan Dugaannya, Pak? konsumsinya apa, Pak? Gara-gara Saya kenapa nggak tahu gitu? ya. Saya nggak paham gitu. Tak keracunan apa gitu, Pak? Karena orangnya juga jarang komunikasi dengan tetangga. Lalu apa dugaan sementara penyebab kematian para korban? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmeang, dan juru kamera Febri James. Zefanya, apa dugaan sementara penyebab kematian para korban? Ya Cindy, untuk menjawab apa yang menjadi dugaan sementara ini tentu kita harus menunggu bagaimana hasil dari olah TKP dan juga hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Tapi update yang bisa saya berikan ini adalah baru saja tadi saya lihat dari Puslap 4 Bareskrim Polri ini tadi tiba yang juga ditemani tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Utara untuk kembali masuk ke dalam rumah yang ditemukannya 1 keluarga keracunan begitu ya. Nah, sebelumnya tadi pagi hingga siang hari setelah korban berhasil dievakuasi sudah dilakukan olah TKP pertama oleh tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Utara, dan saat ini sore hari ini dilakukan lagi olah TKP yang dilakukan oleh Puslap 4 Bareskrim Polri, juga tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Utara. Yang kami lihat tadi sebelum mereka masuk ke dalam rumah ini, ada beberapa barang bukti yang dibawa, yakni beberapa bungkus berwarna coklat, sekitar 3 hingga 5 bungkus berwarna coklat yang kami tidak bisa tahu apa isi di dalamnya. Lalu juga ada sebuah tas, ini tadi yang juga dibawa dari pantauan kami begitu ya. Lalu kemudian tidak lama Puslap 4 Bareskrim Polri bersama tim Inafis Polres Metro Jakarta Utara ini kemudian masuk ke dalam rumah. Kalau Anda lihat ini memang posisi rumah kontrakannya ini berada di tengah-tengah, di mana di bagian kiri dan kanan rumah keluarga tersebut ini diapit oleh beberapa tetangga lainnya, karena ini memang semacam rumah kontrakan Cindy dan juga saudara di dalam satu lingkungan, sehingga posisinya berada di tengah-tengah begitu. Nah, Cindy, saya juga tadi sempat berbincang dengan salah satu warga untuk mengetahui bagaimana awal mula 1 keluarga tersebut kemudian ini ditemukan sudah tidak sadarkan diri mengalami keracunan. Bersama dengan saya ini ada Bang John, selamat sore. Bang, ini mungkin boleh diceritakan
sebagai tetangga yang tinggalnya di sebelah rumah kontrakan ini, Anda melihatnya bagaimana di pagi hari ini kemudian keluarga tersebut bisa ditemukan tidak sadarkan diri keracunan? Ya, mohon maaf mungkin bukan kapasitas saya, tapi yang saya lihat kan, pas tadi saya pulang mau masuk ke mes kan, udah ramai kan, saya kira ada apa. Sama bapak polisinya dibilang jangan masuk dulu, ada insiden di dalam. Saya bilang, oh saya mau masuk ke mes pak. Saya bilang, enggak apa-apa, di parkir motornya, saya parkir motor, saya jalan kaki ke sini. Pas saya ke sini udah ramai, tetangga semua udah banyak katanya ada yang keracunan, terduga keracunan begitu. Jadi saya bilang, oh ternyata samping mes. Jadi saya tidak bisa lihat korban, saya juga tidak bisa lihat posisinya seperti apa. Tetapi saya cuma lihat kerumunan orang yang sudah ramai aja seperti itu. Sebelumnya Anda sempat melihat nggak keluarga ini mungkin sempat keluar membeli makanan atau sempat jajan, mungkin melihat ada tukang jualan sekitar rumah, atau penglihatan Anda bagaimana? Oh, enggak pernah lihat. Saya enggak pernah lihat. Soalnya kita juga di sini kan paling kalau di mes itu pas ngumpul. Kalau enggak ngumpul kan nyari kerja atau nyari lamaran kan buat kerja. Kan kita di sini mes pelaut. Oke. Iya. Oke. Bang John, untuk keluarga sendiri, Anda sebagai tetangganya melihat keluarga ini apakah orang yang berbaur dengan sekitar atau bagaimana sosialisasinya di lingkungan? Kalau untuk saya sendiri saya jarang, soalnya kan ini kan mes kawan. Jadi kita cuma mampir untuk jalan di sini. Kita cuma mampir jalan. Jadi untuk kadang untuk bersosialisasi dengan tetangga itu juga jarang. Soalnya kan kita pindahkan mes itu pindah-pindah, belum permanen seperti itu. Bang, saya membaca info bahwa keluarga ini baru saja kehilangan salah satu anggota keluarganya sebelumnya. Yang Anda ketahui ini bagaimana? Apakah memang satu keluarga ini hanya terdiri dari ibu dan anak, atau ada? Maksudnya sebelum insiden ini? Oh, saya itu kurang tahu. Mungkin saya belum ke Jakarta karena sebenarnya kan kita di kapal. Jadi kita belum datang ke Jakarta pada saat itu mungkin. Oke. Ini Anda dari tadi beberapa kali menyebut mes. Ini maksudnya di sebelah kontrakan ini adalah ini kan mes pelaut, mes belimbing sebelahnya. Jadi ada tembok pembatasnya, bukan satu halaman. Oke. Kalau yang Anda ketahui, tadi kami juga melihat di dalam area lingkungan ini ada semacam gerobak berjualan minuman. Apakah ini milik dari keluarga juga yang menjadi salah satu mata pencaharian mereka berjualan, atau bagaimana kalau dari pengetahuannya Bang John? Kalau saya tahu, nggak tahu juga profesinya apa dan mata pencahariannya apa. Saya kurang tahu. Kalau gerobak itu saya kurang tahu. Oke. Kalau begitu Anda melihat tadi polisi pukul berapa? Kalau tadi saya kesini itu sekitar pukul 11:30 siang. Oh, 11:30. Ya, jam 11:30 lah. Saya kesini udah ramai itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang John, terima kasih banyak untuk informasinya. Demikian Cindy dan juga saudara tadi yang sudah disampaikan bahwa memang dari pagi hari sudah terlihat ada kerumunan begitu ya, dan tentu kita harus menunggu bagaimana penyebab pastinya, karena saat ini masih belum ditemukan apa yang menjadi penyebab pasti. Tapi yang jelas polisi menyebut dugaan sementara ini memang baru keracunan, tapi apa yang menyebabkan keluarga ini keracunan ini yang masih akan digali dari polisi, dan kita harus menunggu bagaimana pernyataan setelah nanti olah TKP sudah selesai dilakukan. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Febri James.